terus juga ada ya di rumah sakit tuh mungkin Pak Kendar dengan Pak Gigen juga udah bisa menemui ya kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan mencari. Nah, ini juga mungkin para perawat, teman-teman ya yang di seluruh Indonesia harus berhati-hati juga dengan ucap tindak tanduk dan menjaga rekam medik ya. Itu yang harus di ini sekarang karena apa banyak ini berseliweran orang-orang di rumah sakit foto cekrek, nah itu disangka dia yang menyebarkan. Nah ini mungkin pekerjaan ke depannya ini Pak Kendar dengan Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia tetap mendukung PPNI ya, karena sebagai organisasi induk juga LBH PI ini juga sama-sama kita mencermati nih Pak Kendar dengan Pak Gegen bahwa salah sedikit ini orang udah langsung emosi naik ya, ujung-ujungnya hanya minta maaf, tapi luka yang ada di perawat, para tenaga kesehatan, juga tenaga medis itu sangat membekas sekali. Padahal harusnya kita adalah orang yang harusnya betul-betul dijaga, betul nggak ya? Betul, kita udah kerja malam, menggadaikan waktu kita. Coba saya pikir gini Pak Kendar sama Pak Gigen, saya apresiat sekali dengan para perawat juga bidan, hampir 50% waktunya itu berada di institusi kesehatan. Jika ya memang aktif ya sebagai perawat maupun bidan, juga para dokter dengan 3 tempat. Mungkin itu. Nah, kira-kira saya minta pendapatnya nih dengan maraknya media, juga maaf mungkin organisasi massa yang bergabung di lembaga swadaya masyarakat ya. Nah, ini bagaimana? Saya juga mengalami anggota-anggota saya yang mendapat penekanan ya dari para LSM, para wartawan. LSM ya. Bagaimana Pak Kendar? Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk menyeimbangi dengan kejadian-kejadian di setiap lini kesehatan, baik rumah sakit, baik poliklinik, baik badan usaha yang bergerak di kesehatan, banyak yang datang dengan tanda kutip suatu orang-orang yang dari media, orang-orang yang mengatasnamakan organisasi, baik LSM maupun perkumpulan lainnya, datang ke instansi dengan membawa atribut organisasi seperti tanda kutip adanya intimidasi. Misalnya, ada pasien mengadu ke dia. Anggaplah pasien itu dengan alasan tidak diterima, gara-gara BPJS, pelayanan lama. Nah, dengan hal ini dok, tentunya saya menghimbau kepada stakeholder yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, buatlah suatu tempat, suatu lini untuk pengaduan, seperti di rumah sakit misalnya apa? Customer service _handling complaint. Jadi setiap ada suatu ketidakpuasan di dalam memberikan pelayanan, baik itu pasien, keluarga, dan tanda kutip tadi organisasi yang lainnya, harap disampaikan ke suatu wadah tertentu itu ya dok yang ada di rumah sakit. Misalnya tidak serta-merta dia sekarang dok di rumah sakit udah ada tulisan foto berbentuk apa, dilarang misalnya memfoto, masih banyak toh yang moto-moto ibaratnya kan. Tapi fungsi kontrolnya di mana? Begitu kan dok kan? Fungsi kontrolnya di mana? Gitu kan? Kalau ditegur juga dia emosi, dia marah kan gitu. Itu lebih penting. Jadi ada suatu dok, ada suatu ruangan untuk menyampaikan saluran kanalisasi yang tidak puas, baik dalam memberikan pelayanan, baik kepada attitude dokter, baik kepada attitude di bagian frontliner, baik attitude perawat. Jadi dengan adanya tadi wadah itu dok, saya yakin kekerasan atau ujaran tadi kebencian atau komunikasi yang tidak baik akan tersalurkan dok. Begitu. Karena banyak sekarang itu
dengan kekecewaan, lapor ke wartawan, tiba-tiba ditulis di media sosial, padahal belum tentu kebenarannya. Praduga tak bersalah itu tidak berfungsi bagi wartawan, karena dia juga kan menganut kepada Undang-Undang 40 dok tentang pers. Tapi sejauh ini yang kita temuin di lapangan, banyak juga wartawan-wartawan yang tidak punya surat kabar, yang hanya bisa tanda kutip mengintimidasi dan selalu memberikan tekanan-tekanan yang seolah-olah nakes itu salah, sehingga yang ada tadi kepanikan, gitu dok. Ya. Gitu dok. Jadi handling komplainnya tuh mesti ada wadahnya, ada tenaganya, dan harus jalan ya, baik siang sampai malam nih. Wah, tambah juga nih. Pak 24 jam. Iya. Ya, oh enggak, kalau handling komplain tidak 24 jam dok, kita harus punya. Misalnya handling komplain jam 9 sampai jam 17 gitu kan. Otomatis di luar itu ada namanya supervisor on duty, kan gitu kan dok. Pasti ada perwakilannya dok. Itu pun bisa diatur. Ya. Bisa diatur. Pak Gegen, gimana? Ya, tapi menarik dok, sebetulnya ini ada satu substansi yang sangat menarik. Bagaimana ketika siapa orang atau siapapun yang memberitakan berita ke media, ini sebenarnya harus dilihat substansinya. Jelas Undang-Undang ITE juga ada. Ya, barang siapa memberitakan yang tidak benar, yang tidak ada dalilnya juga bisa dituntut dan punya hak. Nah, kalau kita bicara antara dua substansi mengenai wartawan dengan orang, wartawan juga punya kode etik, kata Pak Kendar, betul. Meskipun kebebasan pers, kebebasan wartawan itu dilindungi, tapi kebebasan wartawan itu juga sejauh mana memberitakan kebenaran. Betul. Itu tidak pertama. Melanggar HAM ya. Iya, tidak melanggar HAM dan tidak melanggar kesopanan, santunan, etika juga diterima. Tetapi intinya, ketika berita itu diberitakan yang merugikan itu kita boleh tuntut. Tapi kalau memberitakan misalnya sesuatu hal yang memang ya artinya normatif lah, tetapi tidak ada hal yang merugikan, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah tadi, karena ketika orang ada masalah, ketika orang terjadinya perbuatan maupun ketika ada orang yang dikomplain, ada orang yang tidak senang seperti itu, seperti itu. Jadi kalau hak pemberitaan juga harus ada etikanya. Tapi kalau kita menganut ke undang-undang yang lain, hak dan kewajiban pasien ya, itu tadi Pak Kenneth bicara soal tentang komplain pasien. Ya sebetulnya juga komplain itu sudah ada aturannya, komplain itu sudah ada ranahnya. Pemerintah memberikan sarana lewat undang-undang. Iya. Di undang-undang kedokteran juga ada tentang hak dan kewajiban pasien. Malah hak pasien boleh menggugat. Betul kata Dokter Hadi. Asasnya asas praduga tak bersalah. Ya. Jangan langsung menuduh. Ada di saya baca di pasal 31 bagian kedua ya. Pasal 32, setiap pasien mempunyai ada sampai huruf R. Menggugat atau menuntut rumah sakit. Ya. Sesuai dengan standar. Artinya mereka bisa saja terserah gugat. Karena kalau kami orang hukum berpatokan adalah yang perlu diingat dok, kebenaran yang hakiki itu adalah ada di pengadilan. Titik. Saya sebagai pengacara bicara soal membela klien saya, rumah sakit bisa saja, nggak bisa, ini sudah SOP. Tidak puas pengadilan. Yang benar hakiki adalah di pengadilan, benar salah. Makanya kan supremasi hukum itu harus ditegakkan. Law enforcement. Ya. Atau ada yang dalilnya, siapa yang melempar dalil dia harus membuktikan juga ya, Pak. Ya, kalau itu prinsip hukum sih memang, tapi harus dengan etika lah, sopan santun, jangan kata Pak Kendar tadi. Belum apa-apa sudah gini, wah berkuar-kuar, wah itu ngajak perang itu dok. Ya. Pak Kendar, ini kalau masih yang lama ini motonya Serikat
tenaga kesehatan nasional Indonesia ini apa betul nih Pak? Avengers ini masih Pak motonya ini bahwa Masih dok, masih. Masih ya. Masih dok, Aktif, masih. visible, edukatif, netralitas, jenius, ekstensif, ya, relevan, ya. dan solidaritas. Ya, Aktifnya ini sampai di mana ini Pak Kendar? Aktifnya itu dok, kita kenapa aktif? Seperti misalnya setiap ada kejadian di mana-mana dok, kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan tidak perlu nunggu laporan. Itu yang dikatakan aktif dok. Jadi kita begitu ada kejadian, melihat, mendengar dok, langsung kita datang. Jadi tidak perlu harusnya ada aduan-aduan. Mungkin tadi bedanya serikat itu dok. Ingin kita menjadikan suatu serikat itu beda daripada yang lainnya dok. Kalau misalnya tadi sama, ya kita jangan membuat suatu perubahan kan gitu. Kita ingin adanya ya. Kalau ini aktif, saya melihat ada mungkin jaring-jaring rintangan ketika perawat itu disangkakan atau tersangkakan oleh siapapun, itu biasanya kan ada semacam barrier dari tempat beliau bekerja ya misalnya. Itu bagaimana mengatasinya Pak? Misalnya dari rumah sakitnya atau dari kliniknya yang tidak ingin diketahui, ada bahkan dia malah benar juga berusaha ditutupi. Itu misalnya seperti itu. Bagaimana Pak Kendar mengatasinya? Ya, kita dengan tadi praduga tak bersalah dengan suatu kesantunan dok, kami seperti STNKI. Kenapa dikatakan aktif? Setiap ada perlakuan hukum yang tidak baik diterima oleh tadi anggota kami, tentu kami akan kolaborasi. Di sini aktif di sini dok. Seperti kasus tonton di Palembang. Kami akan terjun. Tapi yang kami menghargai, di situ ada suatu organisasi, anggaplah tadi Persatuan Perawat Nasional yang ada di lini terdepan, misalnya di Sumatera Selatan, dok. Ya. Kami akuin, silakan kan itu kan dok. Dia pasti mengacu kepada organisasi profesi, yaitu PNI. PNI sendiri kan punya badan bantuan hukum perawat Persatuan Nasional Indonesia. Itu yang bergerak, dok. Tapi manakala manakala mereka ketidakpuasan terhadap itu, baru mengadu ke kami akan bergerak. Contoh ZA, dok. Contoh ZA. Satu malam, begitu saya terbang ke sana, dok, dulu saya ingat banget, udah dilakukan, udah dia statusnya tersangka. Kami dampingin, begitu misalnya ada ketidakpuasan, tiba-tiba di handle oleh Persatuan Perawat Indonesia, ya kami akuin, kami mundur. Kami mundur, dok. Kami mundur. Dalam arti mundur, ya silakan. Oh, dia yang berkuasa. Nah, jangan sampai dikirain kami serabat-serobot suatu kasus yang ingin pencitraan, begitu kan, dok kan? Ingin pencitraan. Tapi ketika udah di-handle oleh PPNI, ternyata tadi ada ketidakpuasan, akhirnya kemudian dipegang lagi oleh LBHPI, sampai dilindungin oleh Joglo Semar saat itu dok. Saat itu dilindungin Joglo Semar, Dr. Nasir dan Dr. Maria saat itu yang membackup LBHPI. Akhirnya kami serta-merta berdiri bersama-sama untuk membebaskan ZA ini. Dan berkat bantuan-bantuan beliau juga kami koordinasi, beliau dilindungin oleh LBHPI dan bahkan pulang untuk ke rumah pun Direktur LBHPI Pak Gerargus Gegen menjemputnya sendiri dan mengembalikannya ke rumahnya bersama Pak Gegen untuk diserahkan kepada keluarganya. Dan kami sendiri yang melindungi LBHPI itu, Pak Hadi. Begitu. Ya contoh tadi Pak Hadi, contoh tadi kita menghubungin namanya Christian. Jawabannya dari pihak sana tidak bisa memberikan nomor itu. Karena kami dari Rumah Sakit Siloam udah memberikan satu pintu begitu, dok. Kami hargai hal itu. Iya, iya. Kami hargai hal itu, dok. Yang perawat di gitu. Sana ya. Di Palembang. CRS ya nama inisialnya. Iya, dok ya. Kalau Joglo Semar itu pemimpin utamanya itu Dokter Kelik tuh kalau nggak salah di Dokter Kelik, betul, Semarang. Di Semarang ya. Iya, dok. Betul, Dokter Kelik. Dokter Kelik. Jadi suatu waktu kita ngobrol lagi dengan beliau itu.
Pak Gegen. Ya. Ya. Pak Gegen, ceritakan dong pengalaman menjemput di perawat ZA ya pada waktu itu, karena sampai sempat kita bikin seminar juga oleh Joglo Semar ya, dan mendatangkan ahli anestesi ya, Profesor, saya lupa itu, yang dari Unair ya. Kebetulan saya juga sempat hadir dengan istri saya dengan biaya sendiri ya. Semuanya berpartisipasi dengan perawat ya, karena memang ini sebagai sesuatu yang harusnya ke depan ini memang ada edukasi juga buat kita semua, bahwa tidak boleh sendiri ya. Begitu juga dokter, harus didampingi dengan perawatnya, dan perawat jika mengolah pasien dengan tujuan tertentu untuk merawat pasien, harusnya ada saksi, apalagi yang masih dalam keadaan yang tidak sadar ya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita, mengajarkan. Bagaimana? Ceritakan Pak Gegen waktu itu. Ya, Dok, sebelum saya menceritakan, sedikit cerita tentang pertanyaan tadi dokter tentang barier ya, atau pertahanan rumah sakit atau pasien ketika ada anggota kami yang tersangkut apapun ceritanya. Memang betul kata Pak Gender diceritakan. Ini karena menyangkut nama baik rumah sakit, nama baik pasien, tentu tidak mau diekspos. Karena ini salah satu, mungkin mereka berpikir bahwa salah satu tercela atau namanya akan jadi jelek. Justru dengan protek seperti itu akan merugikan mereka. Ada hak jawab, ada hak tanya. Kalau saya bilang, ini mumpung, karena apa? Sama ketika ZA itu bukan saja ZA-nya yang menjadi dibullying, tetapi pasien kesnya sendiri habis-habisan. Katanya tidak melindungi, katanya membiarkan orang yang melakukan kejahatan. Hati-hati, katanya ada pilodepiltia, ada istilahnya hati-hati nanti ada pelecehan. Saat itu rumah sakit jatuh hampir 50%, tidak percaya. Kenapa? Rumah sakit tidak memberikan satu argumen. Ini yang penting. Saya katakan sebetulnya kepada semua pun, siapapun, baik profesi, secara organisasi, secara perorangan, ketika khususnya nakes, kita bicara nakes, kita jangan takut ketika ada tuntutan hukum. Jangan takut ketika kita diduga. Jangan takut ketika dituntut dimanapun. Ini negara hukum. Asas kepatutan, asas kemanusiaan, asas praduga bersalah dikedepankan. Ini yang saya selalu bilang ke teman-teman dimanapun berada, baik pasien ataupun dokter. Ya, ini sudah dunia terbuka, dan teman-teman nakes juga sudah banyak yang menjadi advokat. Ya, saya khusus cerita tentang ZA. Sebetulnya panjang dok perjalanannya ketika ZA dulu disangkakan melakukan pelecehan. Betul kata Pak Kendar, kami di backup oleh Joglo Semar. Saya ingat saja Dokter Nasir ya Pak Kendar, Dokter Maria. Ya, saya ingat saya dibawa mendampingi istrinya si Winda ke Komisi 3, ke Ombudsman, ke Kapolri, ke Iswajum tentang Inspektur Kepolisian. Jalur politik sudah, jalur hukum sudah. Lagi-lagi itu yang saat itu memang momen yang luar biasa, yang akhirnya kami memang kalah di pengadilan. Karena memang tekanan politik juga, lagi-lagi tadi juga tekanan biaya juga. Kalau kita bicara masuk dalam ranah pengadilan, mungkin Dr. Hadi, Pak Kendar sudah tahulah apa yang ketika bercimbung di pengadilan, perkara itu apa yang bisa dikondisikan. Itu sudah rahasia umum. Ini yang saya kira mafia peradilan kita juga harus mulai bergeser. ZA habis-habisan kita bela. Ketika di persidangan kita bela, kita hadir. Sampai pulangnya pun kita jemput.
Dan trauma yang sangat luar biasa dia. Trauma psikis yang sangat luar biasa. Karena mereka dapat tekanan dari luar, dari dalam. Dari luar medsos juga ditekan, dari dalam juga sebagai karyawan. Dia pun tidak dipekerjakan, jadi nonaktif. Karena status keluar, status mantan narapidana. Ini label ini yang bahaya. Itu sudah dok. Jadi masyarakat sudah terkooptasi. Ya, betul. Opini publik yang liar jadinya nanti. Kita sungguh kasihan sekali. Sampai sekarang saya sama istrinya masih kontak-kontak, tapi Jeta nggak mau diganggu lagi, nggak mau membuka luka lama. Saya kira juga. Baik. Persis kayak di Palembang. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik dari yang kuasa ya. Amin. Pak Gegen dengan Pak Kendar. Ini nggak kerasa ini Pak Kendar dengan Pak Gegen. Walaupun obrolan ini santai, namun sangat informatif sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Kendar dengan Pak Gegen dengan organisasi masing-masing, ya tentunya masih setia dengan profesi ya, bahwa kita memang asal muasal dari profesi ya, kalau yang nggak berbuat kita mau siapa lagi, betul nggak? Ya, betul. Nah, ini di dunia kedokteran mungkin sudah ada beberapa yang membuat, cuman mungkin saya sendiri merasakannya belum terlalu masif ya, tapi kita tetap terus berjalan pada satu koridor pembelaan. Kadangkala kita sendiri itu kalau nggak bisa jadi pengacara kan nggak bisa beracara ya. Kita tidak bisa masuk ke dalam satu rangka pendampingan sampai ke dalam mediasi mungkin ya. Banyak dokter-dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan itu juga sudah mulai belajar tentang apa yang disebut dengan mediasi suatu kasus. Ini sangat baik nih mungkin Pak Kendar dengan Pak Gegen ya. Karena memang sudah sewajarnya lah organisasi profesional perlu dijaga dengan organisasi yang lain. Yang berafiliasi tentunya masih di dalam rangka pembelaan anggota khusus. Karena yang kita sendiri yang tahu ketika kita menjawab, kalau pengacara dari luar yang tidak mempunyai latar belakang seperti Pak Gegen sama Pak Kendar, nggak tahu dunia perawat, betul nggak? Betul. Iya kan? Betul. Nah, yang susahnya kalau seorang sarjana hukum murni fakultas hukum dia belajar jadi dokter kan agak sulit ya. Iya. Nah, kalau dokter boleh ya, Pak. Boleh. Jadi tapi ini juga masih ada ya perdebatan di organisasi kami sendiri ya. Tapi biarlah itu pemikir-pemikir yang di atas. Saya tidak berusaha untuk memantik konflik ya, karena biar bagaimanapun saya masih ada kepengurusan di manapun berada. Yang penting tujuannya menjadi pengurus itu kan ibadah ya Pak, bukan mencari sesuatu yang keuntungan saja semata ya. Dan ini sudah hampir 50 menit lebih ini Pak Kendar, Pak Gegen nih. Mungkin saya ingin sekali nih untuk menyemangati teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Kira-kira apa nih pesannya Pak Kendar dulu deh. Yang baik. Kalau dari umur mungkin Pak Kendar jauh lebih ini nih tua, tapi mukanya ini lebih muda dari saya nih, jauh itu. Iya, saya lebih tua, saya malah. Kalau saya jelas lebih muda. Pak Gegen jauh lebih muda tampangnya ini. Pak Kendar, silakan. Baik. Closing statement saya sih Dok dari SNKI.
STNKI, Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia, hadir merupakan sebuah wadah yang menaungi tenaga kesehatan atau nakes dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan, sehingga nakes bisa dimanusiakan sebagai manusia yang luhur, baik di mata Tuhan Yang Maha Esa dan di mata negara yang seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya STNKI hadir bukan saingan bagi organisasi profesi yang sudah ada, tetapi hadir sebagai penguat bagi organisasi profesi yang ada. Kami pengurus terpanggil secara hati nurani yang tulus untuk mengayomi semua nakes yang ada, sehingga martabat nakes ini terhormat, ya Dok, akan semakin terhormat di negara kita ini. Silakan bergabung dengan kami di STNKI agar kita bisa sama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama, maju bersama, sukses bersama, perawat tangguh, nakes bisa diterima dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Kendar. Lanjut Pak Gegen, mungkin ada pesan buat para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia juga ini. Silakan Pak Gegen. Satu, jangan takut. Bargaining power digalakkan dalam satu institusi dulu, rumah sakit. Persatuan hanya dengan cara di rumah sakit. Karena sesungguhnya banyak berkecimpung di rumah sakit. The unit kerja masing-masing. Jangan takut. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh kita adalah merupakan suatu undang-undang, jangan takut. Dan satu hal lagi, kita siap dimanapun kami membela. Satu, jangan takut. Power bargaining dikedepankan. Lalu satu lagi Dok. Kita juga jangan merasa pinter dalam dunia kesehatan. Karena kita juga sudah banyak aturan-aturan kesehatan yang mengaturnya. Masyarakat sekarang sudah bisa Google, buka langsung. Jangan ketinggalan ya. Kedua, harus menerima kritikan sebagai membangun pribadi kita. Terima kasih. Mungkin bisa juga dilakukan dengan pengajaran online nih ya, Pak Kendar dengan Pak Gegen ini untuk teman-teman perawat di seluruh Indonesia ya. Salam sejahtera juga buat tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, dan mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu persatuannya ya, karena dokter pun didukung oleh teman-teman perawat, karena nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan sendiri. Dokter itu hanya sebagai DPJP ya, kemungkinan di sebuah rumah sakit, tetapi dari dulu memang buat saya ketika berkesempatan memberikan pendidikan hukum kepada teman-teman dokter, ya kita sama-sama berupa sebuah tim. Mana yang didelegasikan pekerjaan itu, karena setiap delegasi itu kan pasti mengandung konsekuensi hukumnya. Bukan begitu ya, Pak Kendar? Betul. Sangat inspiratif sekali dari Pak Kendar maupun Pak Gegen ya. Ini tentunya channel ini ditujukan untuk membangun sebuah diskusi yang bermanfaat ya. Mungkin ini opini yang berdasarkan evidence ya, yang memang sama-sama kita pelajari. Adapun kesalahan di dalam penyebutan di dalam diskusi malam ini ya, kemungkinan tidak tanpa kita sengaja, tapi tujuannya adalah untuk perlindungan perawat dan tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat tentunya, Pak Kendar dengan Pak Gegen. Mungkin itu ya, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan ya. Shalom juga buat Mas Gegen. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
buat Terima kasih, merawat Pak Dokter. seluruh Indonesia ya. Bravo. Amin. Ya. Bravo. Siap, Terima oke. kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Selamat ya, malam. ya. Selamat malam.